Orangnya sudah lemah, kumis-kumis sudah putih semua, bulai-bulai hidung putih mandum, tapi Masya Allah di balik kelemahannya dia berzina. Ini apa ini ceritanya? Kan sengaja melawan Allah, sudah lemah sengaja melawan Allah. Disitulah Allah benci sekali kepada orang ini. Seharusnya orang tua itu ubannya saja bisa mengampunkan dosanya, ubannya saja. Makanya kan dalam hadis-hadis Nabi mengatakan apa? Jangan dicabut uban. Uban itu jangan dicabut, karena nanti uban itu menjadi cahaya bagi orang tersebut. Miskin dunia, miskin akhirat. Dulu mungkin orang miskin tahu diri, sekarang orang miskin tidak tahu diri. Makanya cukup bahaya menjadi orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, adalah yang diandalkan Pak. Sombong tapi kaya, sombong rumahnya tingkat 2, sombong anaknya S1 di Amerika, S2 di Israel. Kan ada, dia bisa agak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memenuhi undangan Allah, dan mudah-mudahan undangan ini terus didatangi sampai di penghujung Ramadan dan sampai keluar dari Ramadan. Seperti yang tadi moderator sampaikan, saya salut kepada moderator bisa mengingat setiap poin. Dari setengah jam pembicaraan tadi subuh, semua diingat detailnya. Ini menunjukkan moderator salah satu mahasiswa yang kumlot di masa lalu. Ini subhanallah, beruntunglah kampung ini mempunyai moderator yang begini. Cuma tadi saya teringat kata Ali bin Abi Thalib, kalau ada orang yang memujimu, ambillah pasir, maka campakkanlah ke wajahnya. Saya tadi sedang cari-cari pasir, tidak dapat. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, tadi subuh seperti yang disampaikan oleh Bapak Muslim tadi, bahwa dalam salah satu hadis Nabi telah menyebutkan ada 3 orang yang ketika terjadinya kiamat nanti, ketika berada di padang mahsyar, Allah tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak mau melindunginya, Allah tidak mau menyelamatkannya. Bahkan Allah telah menyiapkan untuknya azab yang pedih. Dan mereka adalah orang-orang yang musbil, yaitu yang menjatuhkan kainnya di bawah mata kaki, diiringi dengan sifat sombong. Catatannya diiringi dengan sifat sombong. Dan kemudian orang yang kedua adalah Al-Mannan, yang mengungkit-ungkit amal salehnya. Jadi setelah beramal saleh, lalu mulai mengungkit-ungkit, memberitahukan orang tentang apa yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga adalah Al-Munfiq sil'atahu bilhalfil kazib, yaitu yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi berdagang sering memakai kalimat-kalimat sumpah, demi Allah ini modalnya sekian, demi Allah
ini barang KW1, demi Allah bahwa kami tidak menipu, demi Allah ini air tebu, ini betul-betul air tebu, jadi bukan padahal air kelapa. Jadi kalau orang sudah model begitu, mati dalam keadaan tidak bertaubat dengan pekerjaan itu, maka Allah akan siksa dia. Mulai dari padang mahsyar, Allah akan buat dia orang-orang yang tidak mendapatkan perlindungan apapun dari Allah. Dan itu janji Nabi dalam hadis yang sahih. Berhati-hatilah, terutama bagi yang berdagang-dagang ini, berhati-hatilah. Kita lanjutkan, masih ada satu hadis yang lain, dan seluruhnya ada 3 hadis yang membicarakan ini. Kita lanjutkan pada malam ini hadis yang kedua, tentang orang yang tidak akan dilihat Allah, tidak disucikan, tidak diajak bicara, disiapkan azab yang pedih di padang mahsyar sampai menuju ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum azabun alim. Ada 3 kelompok yang lain, kata Nabi. Ada 3 kelompok orang yang lain, yang orang-orang itu tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, tidak disucikan oleh Allah, kemudian mereka dipersiapkan azab yang pedih. Jadi gaya bahasa Nabi ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Nah, siapakah mereka? Yang pertama, kata Nabi dalam hadis ini, yaitu syaikhun zani, yaitu orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Nah, dalam perkara ini Allah ingin mengatakan melalui nabinya bahawa kelompok yang 3 yang akan kita sebutkan ini itu memang benar-benar menantang Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar melawan Allah. Jadi dia berusaha betul, nekat betul untuk melawan penciptanya. Orang tua yang berzina, tentu hal ini adalah sebuah hal yang tidak biasa, tidak normal. Kalau anak muda berzina, belum pernah menikah, dorongan-dorongan syahwat, hawa nafsunya, ingin coba-coba, diiringi dengan dorongan-dorongan visual, melihat ini dan itu, sehingga muncullah keinginan berzina. Walaupun itu dosa besar, tetapi itu hal yang dianggap mudah terjadi pada anak muda. Kan anak-anak muda hari ini, itu Masya Allah, pacaran dianggap biasa, seakan-akan hukum pacaran itu syubhan. Padahal pacaran tidak syubhan. Dia bukan bainal halal wal haram. Pacaran itu memang haram, dan itu sudah dimulai oleh anak-anak muda hari ini, apalagi diiringi dengan perkembangan teknologi. SD sudah punya pacar, SD sudah punya pacar. Bayangkan, Masya Allah, itu kalau kita buka WA mereka, panggilannya Abi Umi. Abi, apa kabar hari ini? Abi pergi ke sekolah tidak? Ya Umi, tunggu Abi di sekolah ya, katanya. Abi udah cebok? Udah Umi, katanya. Ini SD. Abi besok jangan kencing di celana lagi ya di sekolah ya, kata si Umi. Begitu anak-anak hari ini, Masya Allah. Kalau di pulau-pulau seberang sana, pulau-pulau Jawa, itu lebih parah lagi, Pak. Kenapa terjadi begitu? Suasana kita mendekati kiamat. Karena Nabi pernah mengatakan bahawa ciri-ciri kiamat akan segera datang. Salah satu tanda-tandanya adalah terjadi perzinaan merajalela. Bahkan zina mendekat ke detik-detik penggulingan dimensi dunia ini. Zina dilakukan terang-terangan. Dan hari ini saja sudah nampak, Bapak Ibu yang Allah muliakan, zina dilakukan terang-terangan. Orang tidak malu lagi berzina. Dulu berzina itu ada, dari dulu pun sudah ada, tapi orang malu-malu melakukannya. Dari zaman Bani Israel itu sudah dikenal kisah-kisah para pelacur. Sudah ada perzinaan. Namun pelacur dulu itu tidak memakai baju seksi,
tidak memasang iklan, tapi diketahui oleh banyak orang dia pelacur. Hari ini Masya Allah diiklankan, mengiklankan diri, ya, menjual diri dengan baju-baju yang seksi, merajalela zina. Dulu orang tua kita, masa-masa nenek kita, itu kalau jangankan berzina, pacaran saja malunya minta ampun, Bapak Ibu, malunya minta ampun. Itu kalau mau kirim surat saja, itu harus mencari buah leping. Buah leping apa bahasa Indonesia? Buah lepung, kelapa yang sudah bolong di tengah itu, Pak. Itu dicari untuk ditaruh surat, lalu dimasukkan ke dalam sungai dan kelapa itu mengalir. Nanti dikirim kurir, Pak, untuk menunggu surat itu oleh si yang diinginkan oleh yang mengirim surat. Dia menunggu kelapa itu datang. Ini yang perempuannya. Sambil menunggu kelapa datang, lewat lagi orang, lewat lagi. Sampai segitunya dulu orang mengungkapkan perasaannya, malu sekali. Masa nenek-nenek kita itu saja, tahun-tahun 80-an itu duduk boncengan di belakang sepeda. Masya Allah, aib sekali rasanya, aib sekali. Tapi hari ini mengangkang di belakang anak orang, bukan mahram, bukan adiknya, bukan saudaranya, digendong sana sini, diputar-putar ke waduk, Pak, dicampak ke waduk, diambil lagi, dipulangkan lagi ke orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Enggak ada malunya sedikit pun. Kita berhenti di lampu merah, kita lihat anak-anak muda SMP sudah punya pacar, kita yang malu, dia biasa aja. Kalau kita belalakkan, dia tanya, urusan ron. Nah, ron yang bibu maklum, bibu long lah, masa bibu maklum. Kalau bibu maklum berarti long ya hakah benar. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, tidak ada malunya. Dan ini terus terjadi sampai datangnya Dajjal. Dan semakin parah. Makanya Allah mengingatkan, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Kapan ini mulai kita harus lebih fokus pada keluarga? Di saat kita tidak mampu lagi menjaga anak orang lain. Jangan biarkan anak gadis kita keluar dijemput oleh orang yang bukan mahramnya. Bapa kalau tidak marah, ibu kalau tidak marah, di saat anak kita ternyata punya pacar, maka nanti ketika kita sudah meninggal dunia, dia melanjutkan hubungan itu, maka kitalah yang tersiksa di alam kubur. Itu harus diingat baik-baik. Hari ini anak-anak muda itu ketika hari ibu, hari bapa, semua mengucapkan di dalam slogan-slogan, Pak, di Facebook, di WA, mandum pegat, ya, I love you pap, I love you mom, ya. Jadi enggak bisa digabung sekaligus, Pak. Kalau satu misal yang satu bilang I love you pap, nanti I love you mom, enggak bisa digabung. Itu satu-satu memang kan. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, mereka mengatakan tentang aku mencintaimu ibu, aku mencintaimu ayah, pakaiannya seksi, dia punya pacar. Sebenarnya dia bukan mencintai, dia sedang menyiksa ayah ibunya di dalam kuburan. Maka kan ini kebodohan merajalela hari ini. Bodoh sekali, Masya Allah. Setiap kali keluar melakukan zina-zina kecil ini, setiap kali Allah akan mengirimkan malaikat lalu mulai menyiksa kita di kuburan dengan mengatakan, lihat anakmu, lihatlah anakmu hari ini telah melakukan zina kembali. Kenapa engkau dulu masa hidup tidak engkau larang? Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begitu? Mulailah dicambuk habis-habisan, berteriaklah kita. Kata Nabi, kalau teriakan itu didengarkan oleh orang yang masih ada di atas bumi, maka pingsanlah mereka. Maka enggak bisa dengar. Allah tidak perdengarkan itu. Jangan sampai kita tobat karena teriakan. Allah ingin kita tobat karena iman, percaya sebelum lihat. Jangan gara-gara teriakan kita dengar dari alam kubur kita tobat. Ini bukan tobat yang sejati. Tobat bukan karena keinginan untuk berjumpa Allah. Maka yang bisa mendengar azab kubur itu ya hanya binatang saja, anjing, kucing. Ketika melewati kuburan, mereka melolong, itu mendengarkan azab kubur. Makanya kuda Nabi itu terloncat di depan dua kuburan yang sedang disiksa. Maka jemaah melakukan Allah, anak muda saja dosanya minta ampun, apalagi orang tua. Sudah pernah menikah 3 kali,
lalu kemudian badannya sudah lemah, umur sudah 70, rambut sudah memutih, telinga sudah turun, mata tinggal hitamnya saja, tidak ada lagi putihnya Pak yang mata, atau kebalikannya tinggal putih mentang hanalaiana hitam. Orangnya sudah lemah, kumis-kumis sudah putih semua, bulai-bulai hidung putih mandum, tapi Masya Allah di balik kelemahannya dia berzina. Ini apa ini ceritanya? Kan sengaja melawan Allah, sudah lemah sengaja melawan Allah. Disitulah Allah benci sekali kepada orang ini. Seharusnya orang tua itu ubannya saja bisa mengampunkan dosanya, ubannya saja. Makanya kan dalam hadis-hadis Nabi mengatakan apa? Jangan dicabut uban. Uban itu jangan dicabut, karena nanti uban itu menjadi cahaya bagi orang tersebut. Uban itu pun menjadi peringatan bagi dia. Jadi ketika orang sudah mulai beruban, itu berarti sudah dikirim lampu kuning oleh Allah. Ni bapak-bapak yang sudah mulai beruban itu sudah lampu kuning, tinggal dikenop sedikit lagi jadi lampu merah. Tinggal tunggu saja, bisa jadi keluar dari sini atau nanti malam atau besok, tinggal tunggu saja. Tapi di tengah-tengah kasih sayang Allah memberinya peringatan, di situ dia berzina, maka Allah nanti memperlakukannya sebagai manusia terburuk di padang mahsyar. Jadi ini golongan pertama yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala, sudah tua masih berzina. Dan ini terjadi Pak banyak hari ini. Makanya kita dengar-dengar di koran kadang-kadang seorang kakek-kakek meninggal, kadang-kadang di komplek lokalisasi, di komplek pelacuran, meninggal ketika sedang berzina, terkena serangan jantung. Kan Masya Allah, inilah manusia-manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, wa'ailun mustakbir, orang yang tidak akan dilihat Allah dengan kasih sayang, tapi malah Allah akan siapkan siksa nanti untuknya, adalah orang miskin yang sombong. Miskin sombong. Miskin ini kan sebenarnya makhluk Allah yang paling disayang di dunia, Pak. Diberi miskin untuk dipermudah masuk ke dalam surga. Makanya Nabi mengatakan orang miskin itu ada dua hadis yang disebut oleh Nabi. Yang satu menyebutkan lebih dahulu masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. 500 tahun, nisfu am kata Nabi. Jadi 500 tahun orang kaya masih ngantri di pintu titian sirat, orang miskin sudah berada di dalam surga. Orang kaya lihat orang miskin sudah berfoya-foya dalam surga 500 tahun. Dalam catatan itu kalau miskinnya dari golongan muhajirin. Orang-orang muhajirin yang hijrah itu 500 tahun sebelum orang-orang kaya yang lain masuk surga, mereka telah berfoya-foya dalam surga. Hadis yang kedua menyebutkan 70 tahun. Nah, ini miskin-miskin selain golongan muhajirin, miskin-miskin di Aceh, miskin di mana-mana, Pak. Kalau mereka taat pada Allah, sabar di atas kemiskinannya sampai mati, tetap menuhankan Allah, tetap bersujud rukuk kepada Allah walaupun miskin, maka mereka lebih dahulu mencapai surga sebelum orang kaya masuk, walaupun taat sekali orang kaya itu, walaupun taat sekali. Makanya Abdurrahman bin Auf diingatkan oleh Nabi, wahai Abdurrahman, ini kan kaya sekali Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi apa kepada Abdurrahman pada suatu hari? Abdurrahman, engkau kujamin surga. Ini kan beliau termasuk 10 yang dijamin surga. Tapi kata Nabi, engkau akan masuk dari barisan paling belakang, dan itu sambil berjalan seperti merangkak. Artinya engkau kujamin masuk surga, tapi relikut saf paling belakang nanti. Terkejut beliau, kenapa bisa begitu ya Nabi? Allah telah memberimu surga di dunia. Makanya orang-orang kaya, Pak, walaupun saleh masuk surga juga, tapi sabar dulu, ngantri dari orang miskin yang saleh-saleh. Kita-kita ni yang punya Pajero, Pak, yang punya expander, itu sabar-sabar tu. Sabar-sabar dia orang-orang miskin yang hari ini dorong-dorong gerobak, kan? Kemudian mereka yang hari ini berjalan-jalan memilih-milih botol-botol aqua gelas. Kalau mereka taat pada Allah, mereka lebih dahulu masuk. Itu hebatnya orang miskin. Syaratnya sabar saja di dunia, sabar dan taat. Tapi Masya Allah, ternyata ada si miskin, sudah miskin, sombongnya minta ampun. Kerja hari-hari, gaji cuma 20.000 per hari, cukup hanya sekali makan, nanti siang cari lagi botol aqua, jual lagi untuk makan malam.
salat tidak pernah, Ramadan tidak puasa. Kalau zakat memang enggak kena. Umrah jangan ditanya, mana ada orang miskin untuk umrah. Begitulah keadaan hari ini, dan ini paling ramai hari ini kita lihat, Pak. Si miskin yang sombong sekali di hadapan Allah. Itu yang jaga-jaga di lampu merah tu. Coba Pak Nging naik sembahyang ya. Kita lewat duhur, mereka menadahkan tangan. Di motor-motor kita, di mobil-mobil kita, Pak. Habis kita pulang solat duhur, mereka masih di situ. Menadahkan tangan. Datang kita sebelum asar, mereka di situ. Pulang kita setelah asar, mereka di situ. Mereka rata-rata tidak salat, tapi pengemis. Miskin dunia, miskin akhirat. Dulu mungkin orang miskin tahu diri, sekarang orang miskin tidak tahu diri. Makanya cukup bahaya menjadi orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong, adalah yang diandalkan, Pak. Sombong tapi kaya, sombong rumahnya tingkat 2, sombong anaknya S1 di Amerika, S2 di Israel. Kan ada, dia bisa agak sombong. Anak long Pak Jakul, kenapakah Pak anak long jak pula? Anak long di Israel S2. Kali berkahwin Yahudi tadi, kata dia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sombong tetapi andalannya ada di dunia. Uangnya Masya Allah, kebun sawit berlimpah, Pak. Garasi mobil saja muat 3 mobil, kan? Itu belum lagi anaknya, dari isteri kesekian berapa orang, dari isteri kedua berapa orang. Sombongnya minta ampun. Tapi orang mengatakan, hai wajarlah sombong ke, harta melimpah ruah, wajarlah sombong. Ini si miskin sombong. Orang mengatakan apa? Pernahkah ada yang mengatakan wajarlah dia sombong, miskin ubin haik, wajar? Enggak ada, Pak. Orang pasti akan mengejeknya. Udah miskin, sombongnya minta ampun. Ini sombong pada Allah, sombong pada manusia, sama. Maka golongan inilah yang paling dibenci Allah yang kedua. Seharusnya orang-orang miskin ini sadar, cukuplah menderita di dunia, jangan lagi menderita di akhirat. Kalau sabar, kematian memutuskan kemiskinan itu. Kematian memutuskan kemiskinan. Jadi benar-benar dia diistirahatkan Allah dari penderitaannya. Begitu meninggal, dimulailah kekayaan-kekayaan diberikan untuknya sampai dia mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kedua yang akan disiksa Allah, tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Yang terakhir, ini yang terakhir, Pak. Ini sudah betul-betul terakhir. 5 menit sudah cukup, Pak. Sebelum nanti ada yang pura-pura bangkit wudu, kan? Nanti ada yang kasih kode, kasih kode dari belakang. Nanti ada yang bersuara batuk-batuk. Sebelum itu terjadi, insya-Allah, ini terakhir, Pak. Jadi jemaah mendakar Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang ketiga yang paling dibenci Allah nanti? Yaitu wa malikun kazzab, yaitu seorang pemimpin, raja, presiden yang pendusta. Nah, ini juga semua kategori ini, semua orang yang melawan Allah, nekat melawan Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang raja punya kuasa tapi berdusta untuk memenuhi keinginan orang-orang di bawahnya. Jadi raja pendusta ini seharusnya kan tidaklah ya, dia yang pegang kuasa, dia yang harus menegakkan kebenaran. Dia ini, raja ini, gerham saja didengarkan gerhamnya, Pak. Kita ini yang bukan raja, Pak, capek gerham enggak didengarin. Tapi raja, gerham saja aspal beres. Begitu dalam mobil lewat jalan berlubang, kata si raja, sudah dibereskan, Pak, semuanya. Gerham saja bisa dibereskan. Masa harus berdusta? Kan tinggal dia menegakkan kebenaran saja, selesai semua urusan. Tapi demi banyak kepentingan, menteri-menterinya meminta dia berdusta, dia taat sama menterinya. Menterinya mengatakan bahawa, Bapak, tahun ini kita mengalami ini. Jadi nanti Bapak harus bilang ke rakyat begini. Dia tinggal bilang, kamu jangan macam-macam ya, kamu kupecat, selesai urusan, Pak. Ganti yang lebih jujur. Tapi tidak, demi nama baiknya, demi menyelamatkan istananya, dia rela berbohong. Disinilah Allah paling marah. Diberi kekuasaan oleh Allah di atas dunia untuk membereskan rakyat, tapi kemudian dia hancurkan rakyat demi membela kepentingan orang-orang yang berdusta di bawahnya. Maka selamatlah hari ini para pendusta di bawah rezim raja-raja yang berbohong.
dan hampir semua dunia melanda keadaan seperti ini. Jadi jawab melakukan Allah Subhanahu wa taala, disitulah seharusnya mencalonkan diri menjadi pemimpin itu harus dibarengi rasa takut kepada Allah, karena besar sekali tanggungjawabnya apa? Pemimpin-pemimpin itu walaupun dia saleh salat tahajud, kalau rakyatnya tidak makan gara-gara keberadaannya, maka hancurlah hidupnya di akhirat, hancurlah dia. Makanya Umar bin Khattab ketika memimpin, ketika dia panggul beras, dia panggul gandum untuk dibawa ke rumah orang miskin dari Baitul Mal, pembantunya, salah seorang pembantunya mengatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau yang membawa itu, malulah saya sebagai ajudanmu. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak, engkau tidak sanggup memikul dosaku di hari kiamat nanti, biarkan aku. Makanya Umar itu waktu meninggal, dalam riwayat di sini merah di punggung beliau ni, semuanya merah-merah. Kenapa? Hampir saban malam beliau membawa gandum ke fulan, gandum ke fulan. Itu raja di masa lalu. Hari ini Masya Allah, tinggal masuk ke paret-paret jadi presiden, lalu kemudian melakukan apapun yang diinginkan. Rakyat mau menderita-menderitalah. BBM naik 10.000, 13.000, malam ini, besok 15.500. Disuruh buat barcode, kalau tak ada barcode tak boleh kasih minyak, padahal minyak keluar dari bawah kaki kita, Pak. Begitu naik kita tak boleh dapat. Subhanallah. Ingat-ingatlah, raja pendusta nanti urusannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, inilah 3 kelompok yang paling dibenci Allah, tidak akan dilihat, tidak akan disayang di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan ini. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.